Datangnya dari Akhina Rizki Rahmani di Banjarmasin nih. Mau bertanya Ustaz ya Habib, masalah tentang hadis berzikir 70.000 dapat membebaskan daripada seseorang dari neraka katanya Habib. Apakah perkataan ini benar ataukah tidak ya Habib? Soalnya di daerah saya para ulama berbeda pendapat. Mohon penjelasannya Habib. Ini memang hadisnya itu bermasalah ya. Ada mengatakan dikrul fida namanya, ada yang mengatakan dhaif dan ada yang mengatakan lebih dari itu. Walhasil tentang dzikirnya tidak ada yang mengingkari. Yang mengatakan dzikir fida itu la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah afdalul dzikir. Tentang angka 70.000, siapa yang sampai ke situ bebas dari neraka, kalau ini jangan dibikin masalah gitu loh, karena hadisnya pun bermasalah. Maka jangan fokus ke 70.000 dan bebas dari neraka, jangan fokus ke sana. Fokus ke dzikirnya, fokus ke bacaan la ilaha illallah. Bacaan la ilaha illallah dihimbau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak hadis-hadis sahih tentang la ilaha illallah. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Afdhalu ma qultu ana wa an-nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Berapa banyak itu hadis-hadis tentang la ilaha illallah. Maka jangan hal ini membuat masalah. Dan kalau kita belum meyakini kesahihan hadis itu, maka hendaknya jangan kita sampaikan ke umat secara letelek hadis itu gitu. Ada riwayat, ada ini, ada itu nggak ada masalah. Kalau kita pastikan ini siapa yang baca dzikir ini 70.000 pasti bebas dari neraka, sedangkan hadisnya bermasalah, itu kurang pas ya, itu kurang pas. Dan Anda yang tidak meyakini hal itu nggak ada masalah, tapi jangan dijadikan itu suatu kemungkaran gitu. Dari mana 70.000? Oke, hadisnya anggap dhaif atau la asla lahu. Taib, angka 70.000 nggak harus gitu. Kalau 70.000 kenapa? Ada larangan. Yang dibaca apa? La ilaha illallah. Qala la ilaha illallah. Banyak hadis sahih yang menunjukkan la ilaha illallah itu afdhalul dzikir. Dari mana ada bebas dari neraka? Orang yang baca la ilaha illallah dan diterima oleh Allah, tidak akan dia bebas dari neraka? Oleh karena itu, untuk yang percaya hadis itu, janganlah kita memastikan dan seakan-akan ini hadis sahih sehingga kita yakinkan dan kita paksa untuk membacanya. Lah, sampaikan ke orang, ada riwayat. Kalau Anda dapatkan riwayat itu, dan saran bagi Anda yang tidak percaya dengan hadis ini, nggak ada masalah, tapi jangan Anda menjadikan ini masalah gitu loh. Udah, Anda jangan mempercayainya, selesai. Jangan Anda hujat seakan-akan ini mungkar yang dibaca la ilaha illallah. Tentang bilangan 70, 80, 60, 90, ini bukan hal yang penting gitu loh. Yang penting la ilaha illallah, yang penting banyak zikir. Maka hal ini menjadi indah. Banyak para salihin kita, para ulama kita tidak menyampaikan hal-hal yang semacam ini, tapi mereka tidak mengingkari itu karena kemungkinan mungkin ada hadis kita nggak sampai ke kita gitu loh. Bukan kita dapatkan ini hadis dhaif berarti pasti dhaif, belum tentu. Kita perlu pahami, mungkin ada riwayat lain yang menjadikan hadis itu sahih, kita nggak tahu. Yang kita tahu riwayat ini dari fulan, ini ada rijal dhaif, maka hadis ini dhaif karena satu orang aja nggak
satu orang bermasalah semuanya ini jadi dhaif. Nah, mungkin ada riwayat lain karena yang dengar dari Nabi itu kan gak mungkin satu orang sahabat, bisa jadi 2, bisa jadi 10, bisa jadi 100 sahabat. 100 sahabat yang meriwayatkan mungkin 10 dari 100 itu. Satu riwayat dhaif, masih ada 9 riwayat. Mungkin ada yang sahih gitu lah. Maka jika itu baik dan kita temukan hadis itu dhaif, satu hadis dhaif bisa digunakan untuk fadailul amal. Itu sepakat ulama. Selama tidak sangat dhaif. Yang kedua, mungkin ada riwayat lain yang membuat hadis ini sah, yang membuat hadis ini sahih atau hasan, dan kita nggak tahu. Saya dan Anda tidak tahu semua hadis. Kita hanya tahu sedikit dari hadis Nabi. Ulama pun seperti itu. Gitu. Sering kita duduk dengan ulama ya, yang betul-betul ulama. Ketika ada hal yang mereka itu tidak cocok, mereka enggak mengatakan ini jelek, ini jangan diamalkan, ini enggak bagus, inilah. Masanya itu. Saya ini enggak dengar. Udah, enggak komentar dia. Riwayat ini saya enggak dengar. Hadis ini saya enggak dengar. Enggak dengar. Bukan berarti enggak ada. Kalau sekarang kan enggak ada kayak gini ini. Enggak ada di kitab hadis ini. Enggak ada di kitab ini. Seakan-akan dia udah membaca semua hadis, semua kitab. Ini menunjukkan dia kurang adab dalam ilmu. Karena itu kita kalau belum menemukan hadis itu sahih ataupun belum menemukan hadis itu yang ditemukan sangat dhaif, maka jangan disampaikan. Jangan disampaikan. Bilang aja ada pendapat ulama, gitu masih enak kan? Siapa yang baca 70.000 la ilaha illallah insyaallah diselamatkan dari bala. Kalau ulama bebas. Tapi jangan disunnahkan. Dan Anda yang tidak meyakini itu, Anda perlu tahu ini dzikir, bukan nyanyi. Ini dzikir la ilaha illallah, bukan hal yang jelek. Maka jangan Anda anggap ini suatu kemungkaran yang besar, ya. Jangan. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang InsyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.